Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 19 Agustus. Hari biasa pekan ke-20. Semoga kita semua bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memelihara dengan setia janji keselamatanmu kepada kami umat-Mu. Semoga kami tekun mengembangkan segenap daya cipta, rasa dan karya kami demi kemuliaan nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuda rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini.' Maka pergilah para hamba, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita bisa membayangkan dalam kisah perumpamaan hari ini. Ada perjamuan perkawinan di suatu gedung yang besar. Hiasan gedung yang sungguh-sungguh pasti mewah. Banyak bunga pernak-pernik menghiasi ruangan itu. Belum lagi ruangan itu pasti sangat harum baunya. Berbagai jenis makanan dan minuman disediakan. Sudah dipilih catering yang paling baik dan tentunya paling enak. Kita bisa membayangkan bahwa keluarga yang punya hajat ini adalah orang yang mampu, orang yang kaya. Ketika sudah sampai pada waktunya, ternyata
tamu-tamu yang diharapkan datang itu tidak kunjung muncul, tidak kunjung datang. Kira-kira kita bisa merasakan apa? Perjamuannya gagal. Karena tamu-tamu banyak yang tidak datang dengan berbagai macam alasan. Tadi ada yang alasan untuk menjaga usahanya, ada yang pergi ke ladangnya, dan macam-macam hal menjadi alasan bagi mereka. Apakah situasi itu menggambarkan suatu perjamuan? Ini bisa menjadi pertanyaan bagi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, demikian juga yang sering kali diadakan oleh gereja setiap hari Minggu, perayaan Ekaristi atau perjamuan Ekaristi atau misa. Umumnya pada hari Minggu dan pada hari-hari raya, Natal, Paskah, umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi itu pasti banyak sekali, full, membludak, penuh. Istilah perjamuan atau perayaan mengandaikan bahwa yang hadir itu banyak. Karena perayaan itu mengandaikan bahwa kita ikut ambil bagian secara aktif lewat jawaban-jawaban dialog imam, umat, lewat nyanyian, doa umat, komuni, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, suatu perayaan atau perjamuan mengandaikan partisipasi, ikut ambil bagian kita dalam acara itu. Dalam kisah perjamuan nikah itu gagal karena yang hadir sedikit dan partisipasi orang-orang yang diundang sangat kecil. Ini bisa menjadi permenungan bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Marilah kita lihat dalam diri kita masing-masing. Saat kita mengikuti perjamuan Ekaristi di masa pandemi ini secara online, secara daring, apakah kita aktif dan ikut ambil bagian dalam perayaan itu? Atau kita juga malah sambil beraktivitas yang lain? Karena kita tidak tatap muka, tidak hadir di gereja. Ini menjadi tantangan bagi kita semua, saudara-saudariku yang terkasih. Maka kita diajak untuk juga mewujudkan dan meneruskan perayaan iman kita itu dalam kehidupan kita yang konkret lewat perbuatan, perkataan kita sehari-hari. Maka marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan agar kita mampu untuk menjadi saluran rahmat-Nya, ikut ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan yang mengundang kita semua setiap hari ataupun setiap minggu dalam perayaan Ekaristi. Kami bawa persembahan roti dan anggur ini, lambang kurban diri kami dalam amal kasih. Terimalah ya Bapa persembahan umat-Mu, bersatu selalu berbakti kepadamu. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit khususnya yang terpapar COVID-19, diberikan semangat, kekuatan, dan rahmat kesembuhan. Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.